Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Hari ini kembali ya kita bertemu untuk mempelajari syariat Islam, untuk bertolabul ilmi meskipun masih di tengah kondisi pandemi di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberikan keberkahan di sisa umur kita, di setiap waktu kita, agar kita bisa melaksanakan amal-amal solih termasuk tolabul ilmi. Yang kedua, sholawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat sahabiahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau hingga hari akhir nanti. Ya. Mari kita awali majelis kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai makna al-isti'adzah atau ta'awudz. Jadi kita akan belajar mengenai apa sih makna dari pengucapan isti'adzah atau ta'awudz menurut Ibnu Katsir. Barangkali menurut ulama yang lainnya ada perbedaan, tetapi yang kita pelajari adalah menurut Ibnu Katsir, salah satu ulama yang faqih di dalam ilmu tafsir. Menurut Ibnu Katsir, makna al-isti'adzah ada 3. Yang pertama, sebagai pembersih mulut sebelum membaca kalamullah. Yang kedua, permintaan tolong kepada Allah untuk menghadapi musuh. Yang ketiga, pengakuan kekuasaan Allah dan pengakuan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, makna isti'adzah sebagai pembersih mulut. Nah, membaca isti'adzah, membaca ta'awudz itu adalah merupakan persiapan sebelum membaca kalamullah. Jadi, ketika ada seseorang yang membaca ta'awudz, membaca isti'adzah, maka seharusnya kita memasang telinga kita baik-baik. Oh, dia membaca ta'awudz, berarti dia hendak membaca kalamullah. Berarti kita harus mendengarkan. Kalau ada ayat-ayat Allah yang sedang dibaca, maka kita harus mendengarkan. Nah, membaca isti'adzah itu merupakan persiapannya. Persiapan sebelum kita membaca ayat-ayatnya Allah. Dengan membaca isti'adzah, maka mulut kita menjadi bersih. Tidak ada ucapan kotor, tidak ada kesia-siaan dalam ucapan kita, dan tidak ada rasa was-was. Rasa was-was sebelum membaca kalamullah datang dari setan. Maka kita harus usir dengan membaca isti'adzah. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan berupa rasa was-was sebelum kita membaca kalamullah. Entah itu rasa terfikir pekerjaan yang lain, terfikir hal-hal yang lain, pokoknya segala hal yang mengganggu sebelum kita membaca kalamullah itu datangnya dari setan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan rasa was-was dari setan tersebut. Nah, makna yang kedua adalah permintaan tolong untuk mengalahkan musuh. Sebelum kita meminta tolong untuk mengalahkan musuh, maka kita harus tahu dulu siapa musuh manusia. Bagaimana bisa kita mengalahkan musuh ketika kita tidak mengetahui siapa musuh manusia? Nah, Islam adalah agama yang paling sempurna. Semuanya sudah diatur oleh Islam. Allah sudah memberikan panduannya. Maka Allah pun sudah memberitahukan kepada hambanya siapa musuh sebenarnya manusia.
Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama-sama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Nah, jelas ya, Allah sudah mengabarkan bahwa musuh manusia itu ada dua. Yang pertama, setan dari golongan jin, dan yang kedua adalah setan dari golongan manusia. Nah, mereka semua ini, setan dari golongan jin maupun manusia, merupakan musuh manusia, musuh kita. Masih ingat ya, setan itu sebenarnya bukan makhluk, melainkan setan itu menunjuk kepada sifat setiap makhluk Allah yang membangkang, tidak patuh, itu disebut dengan setan. Maka ada setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin itu nyata, tetapi tidak terlihat. Nyata gangguannya pasti mengganggu manusia. Setiap manusia itu mempunyai jin pendamping. Nyata ada, selalu mengganggu dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan, samping kiri, dari atas kita. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Jin tidak terlihat. Maka jin hanya dapat dikalahkan oleh Allah yang mampu melihat jin, yang menciptakan jin. Berbeda dengan setan dari golongan manusia. Kalau dari golongan manusia nyata, tetapi kita juga bisa melihatnya. Terlihat, yang mana yang suka mengajak kita kepada keburukan, itulah setan manusia, terlihat dan juga nyata. Nah, kalau untuk setan dari jenis manusia, dapat kita lawan dengan kesabaran dan juga keramahan. Kalau ada manusia yang mengajak kita kepada kemaksiatan, maka lawanlah dengan kesabaran. Kita lawan dengan kesabaran, bersabar untuk menjauhi larangan Allah, bersabar untuk menaati, melaksanakan perintahnya Allah, mengabaikan gangguan dari setan manusia. Dan juga dengan keramahan. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lurus. Dengan kesabaran, dengan keramahan, maka setan dari golongan manusia ini diharapkan bisa kembali ke fitrahnya, bisa kembali ke jalan yang lurus, tidak lagi membangkang, bisa kembali patuh kepada Allah. Itu musuhnya manusia. Ada musuh dari golongan jin, ada setan dari golongan jin, dan juga setan dari golongan manusia. Untuk bisa mengalahkan musuh ini, baik dari golongan jin maupun manusia, kita perlu meminta tolong, meminta perlindungan kepada Allah agar dimudahkan, dimampukan untuk mengalahkan musuh kita, mengalahkan setan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, membaca isti'adzah itu adalah sebagai pengakuan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Allah Maha Kuasa untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Iblis itu setan dari golongan jin ya. Jadi sebutan setan dari golongan jin itu iblis. Allah Maha Kuasa untuk mengalahkan iblis. Allah Maha mendengar. Seperti dalam lafaz isti'adzah ya,
A'udzu billahis samii'il 'alimi. A'udzu billahis samii'i. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kita mengakui bahwa Allah itu berkuasa atas semua apa yang kita lihat, berkuasa atas semua makhluk, berkuasa atas seluruh alam semesta. Kita pun mengakui bahwa Allah Maha mendengar. Allah mendengar setiap apapun yang kita ucapkan. Allah mendengar setiap pinta kita. Allah mendengar setiap doa kita ketika meminta perlindungan kepada Allah. Dan kita pun mengakui bahwa Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui yang zahir maupun yang gaib. Allah mengetahui sesuatu yang tampak maupun sesuatu yang tidak tampak seperti jin. Allah tahu. Kita mengakui semua itu, dan juga kita mengakui bahwa kita sebagai manusia itu lemah dan tidak berdaya, bahkan untuk melawan musuh yang kita tidak bisa lihat saja. Kita perlu perlindungan dari Allah. Betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Allah mengambil satu nikmatnya, maka entah apa yang terjadi kepada kita. Allah mengambil nikmatnya berupa oksigen misalnya. Bagaimana kita bisa bernafas? Betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Kita mengakui itu. Kita perlu Allah dalam segala sisi kehidupan kita. Apapun itu kita perlu Allah. Bahkan para sahabat itu mencontohkan, untuk urusan apapun mintalah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah semuanya kepada Allah. Bahkan untuk meminta garam di dapur saja mintalah kepada Allah. Remeh ya, garam saja kita harus meminta kepada Allah, apalagi meminta perlindungan ketika kita diganggu oleh musuh, maka itu perlu lagi, lebih perlu lagi. Ada beberapa macam meminta perlindungan. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Nah, ini disyariatkan, bahkan bernilai ibadah. Seperti halnya ketika kita sholat. Setiap sholat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca itu sesungguhnya kita sedang meminta perlindungan kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepadamulah, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta perlindungan. Jadi meminta perlindungan kepada Allah itu boleh, disyariatkan, dan bernilai ibadah. Macam yang kedua, meminta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Ini juga disyariatkan dan juga bernilai ibadah. An Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah taqulu, dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku Khawlah telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan thumma qala, barang siapa menempati atau singgah pada suatu tempat kemudian dia mengatakan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan atau keburukan yang telah Dia ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, sesuatu pun tidak akan membahayakannya, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah dari tempat singgahnya itu. Nah, ini Rasul pun mencontohkan untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah.
Salah satunya dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, silahkan dipraktekkan ketika kalian singgah atau memasuki tempat yang baru apapun itu, ke pasar, ke tempat teman, atau ke tempat siapapun, tempat yang baru, bacalah doa ini, mintalah perlindungan kepada Allah, maka janji Allah, sesuatu pun tidak akan bisa membahayakan kita sampai kita pergi dari tempat tersebut. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara ia dapat melakukannya. Contohnya, meminta perlindungan kepada seorang manusia untuk melindungi dari hujan. Jadi, ketika kita meminta izin kepada seseorang untuk berteduh di rumahnya, maka itu sesungguhnya adalah salah satu contoh bentuk perlindungan, kita meminta perlindungan kepada makhluk. Nah, kan makhluk tadi bisa melakukannya, maka ini dibolehkan. Ingat ya, hanya dalam perkara makhluk bisa melakukannya, itu boleh. Nah, kebalikannya, macam yang keempat, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara makhluk tidak dapat melakukannya. Kalau tadi makhluknya dapat melakukan, kalau yang keempat ini tidak dapat melakukan. Contohnya, ketika ada seorang fulan datang kepada dukun, dia meminta kepada dukun, meminta perlindungan. Misalnya ya, Mbah, besok aku mau ke Jakarta, tolong lindungi perjalananku agar tidak ada gangguan, agar lancar. Nah, ini termasuk contoh meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara makhluk tidak dapat melakukannya. Pastikan ya, yang bisa melindungi seorang manusia itu hanya Allah. Apalagi melindungi dari kejahatan itu hanya Allah. Maka hukumnya tidak boleh, tidak diperbolehkan, bahkan termasuk perbuatan syirik. Ingat ya, Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan meskipun sebesar gunung, kecuali dosa syirik. Allah tidak suka kita duakan, dan meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara makhluk tidak dapat melakukannya, ini termasuk menduakan Allah, menyekutukan Allah, termasuk perbuatan syirik. Allah tidak suka, maka tidak boleh. Apapun itu ya, jangan meminta perlindungan kepada manusia dalam perkara-perkara gaib terutama, di mana hal itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Nah, itu materi kita pada hari ini mengenai makna isti'adzah menurut Ibnu Katsir. Ada 3 ya tadi, sebagai pembersih mulut, sebagai permintaan tolong untuk dapat mengalahkan setan, kemudian yang ketiga sebagai pengakuan akan kekuasaannya Allah dan akan ketidakberdayaannya kita. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita praktikkan bersama-sama untuk selalu membaca isti'adzah di saat-saat yang dianjurkan. Dan semoga kita bisa senantiasa meminta perlindungan kepada Allah atas segala hal yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan yang namanya menuntut ilmu, thalabul ilm, itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kesungguhan. Jangan pernah putus asa untuk belajar. Ustazah mohon maaf jika banyak kesalahan. Jazakumullah perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.